sini. Selamat siang, Pak. Iya, Pak. Kalau biasanya dipoto dulu nggak? Itu boleh. Untuk berita acaranya. On cam dulu aja. Sebentar Mas Dali, ini lagi webcamnya. Nanti di share di grup ini. Pakai handphone aja ya, Pak. Pakai senyuman terbaik ya. Pakai senyuman terbaik. Oke, Mas Dali. 1, 2, 3. Belum? Udah? Udah, Mas Dali? Kok suaranya nggak ada? Ada, Mas Dali. Halo, suruh Bapak kedengaran nggak? Terdengar, Pak. Halo? Halo, Pak. Terdengar, Pak. Halo, Mas Dali. Suara Bapak kedengaran? Kecil ya? Bentar, suaranya di mana nih? Halo, suara Bapak kedengaran? Terdengar, Pak. Ya, Pak. Oke. Baik, selamat siang semuanya. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Silakan kalau mau di off-kan kameranya ya. Bapak juga mau di off-kan kameranya. Mengenai mata kuliah ini ya, tentang pengelolaan jalan dan jembatan, jadi Bapak diminta oleh Pak Ambar gitu aja untuk membantu di pengujiannya untuk mengoperasikan alat gitu aja. Nah, yang umum ya untuk standar perguruan tinggi ya 3 alat itu gitu ya. Jadi yang pertama adalah perkometer, yang kedua adalah Kenin untuk korosinya, dan yang ketiganya adalah UPB untuk
mengetahui kepadatan beton itu ya. Mungkin ini sudah disampaikan oleh Pak Amar, tapi Bapak ingin mengulang dulu sedikit gitu ya. Selain itu sebenarnya masih banyak ya untuk pengujian jembatan ya dalam hal inspeksi. Jadi hasil inspeksi itu kan ada beberapa kategori gitu kan ya. Nah ujung-ujungnya kalau jembatan sudah memberikan perilaku yang kurang baik gitu kan ya, atau umurnya sudah harus dirawat, atau jembatannya perlu ditingkatkan kapasitasnya gitu kan ya. Nah itu banyak sekali peralatan yang harus digunakan untuk bisa menggali gitu ya, menggali data-data dari struktur jembatan tersebut gitu ya. Seperti karbonasi gitu kan ya, kemudian core gitu kan ya, core drill, kemudian uji pembebanan gitu kan ya, uji beban. Itu merupakan suatu rangkaian ya dari pengujian jembatan yang diawali dengan inspeksi. Nah itu merupakan apa sih namanya ya, kalau di mata kuliah kita ya, di mata kuliah kita kan pengelolaan jalan dan jembatan. Nah yang apa sih, yang jalannya nanti sama Bu Pera ya selama setengah semester, tetapi yang jembatannya sama Pak Amar, dan Pak Amar minta bantuan ke Bapak. Nah seharusnya Bapak itu eh, diberikan ini kan 3 minggu, cuma Bapak nggak bisa gitu aja, karena semester ini Bapak cukup padat juga ya untuk bisa memberikan perkuliahan itu. Ya seperti Anda ketahui gitu kan ya, bahwa di Puluhan ini sekarang para pengajarnya kan sudah banyak yang memasuki usia pensiun, kemudian banyak juga yang sudah pensiun, dan ditambah lagi dengan yang almarhum gitu kan ya. Jadi Bapak diminta untuk mengajar ke sana kemari gitu kan ya. Bukan yang pengajar juga agak kewalahan gitu kan ya. Apalagi sekarang kurikulumnya kan MBKN dan masih menyisakan kurikulum yang 2016. Jadi ada mata kuliah yang bentrok kita aja. Jadi Bapak di apa sih, di materi ini Bapak hanya bisa menyampaikan 2 kali pertemuannya sampai minggu depan, jadi minggu ke-6 dan minggu ke-7. Harapan dari 3 peralatan yang akan disampaikan itu utamanya ya. Tetapi yang lebih penting nantinya adalah bagaimana menyajikan laporannya dari operasional alat itu ya, supaya hasilnya bisa dibaca oleh engineer gitu aja, yang akan melakukan analisis untuk kekuatan strukturnya gitu aja. Jadi bukan mengoperasikan alatnya, tetapi bagaimana nantinya merekomendasikan dari hasil pengujian itu apakah struktur beton ya, karena ini jembatan beton ya, masih layak untuk dioperasikan atau kurangannya apa gitu kan ya. Nah itu yang harus dipahami oleh kita untuk bisa memberikan kesimpulan ya dari hasil-hasil pengujian sebelum nantinya disimpulkan oleh engineer untuk bisa melakukan analisis perbaikannya gitu ya, termasuk dengan perbaikannya gitu ya. Nah, nantinya masalah perbaikan cukup rumit juga karena di sana akan ada beberapa apa namanya ya,
beberapa metode lagi yang harus dilakukan gitu ya. Apakah menggunakan MRP gitu ya, atau dengan pertebalan balok dan sebagainya gitu ya. Nah, itu kan solusi-solusi yang disarankan oleh engineer itu ya. Nah, kembali ke masalah ini, yang akan disampaikan pertama ya untuk ya di dalam pertemuan ini yang akan disampaikan pertama dalam pengoperasionalan adalah propometer ya. Nah, cuma Bapak tidak tahu apakah ada luring atau tidak ada. Kalau nanti ada luring atau tidak ada nih di pertemuan-pertemuan akhir, Mas Dali? Biasa ada Pak di 2 minggu terakhir sebelum UAS. Oh ya ya. Ya mungkin nanti Bapak akan memberikan usulan ke Pak Ambar gitu ya, untuk bisa setidaknya ya bagaimana mengoperasikan alat supaya ada bayangan dari hasil pembelajaran ini gitu kan ya, tentang operasi-operasi peralatan. Nah mungkin yang bisa dioperasikan hanya dua alat saja, sementara UPP dalam kondisi rusak ya sedang dilakukan perbaikan. Mudah-mudahan nanti di jam pertemuan luring alat tersebut sudah bisa beroperasi ya. Kalau Propo dan Canyon ya untuk uji korosi itu masih bisa digunakan ya. Tadi Bapak sudah nge-share mengenai materinya ya. Ini dulu aja ya. Gimana kelihatan? Halo? Pak, terlihat Pak. Ya oke ya. Nah ini salah satu jembatan yang diuji ya dengan performeter performeter kemudian UPP dan Canyon. Ini sedang didiskusikan di lapangan untuk memperoleh data-data yang tadi. Ini hasil-hasilnya ya. Jadi kebetulan di jembatan ini apa namanya? Di jembatan ini ya tulangan-tulangannya kan pada muncul ya, karena dibangunnya bukan menggunakan peralatan modern tetapi peralatan konvensional ya untuk tirod-tirodnya itu, sehingga kalau yang di modern kan tirodnya itu tidak ikut dicor ya, tidak ikut dicor besi-besi tirodnya itu di dalam pemuk modern. Jadi begitu begitu betulnya sudah cukup keras, maka tirodnya itu bisa dilepas. Nah karena ini menggunakan pembok tradisional ya, jadi tirod-tirodnya itu terbuat dari potongan besi beton, di mana ujung-ujungnya itu diberi drat ya, diberi drat untuk bisa mengencangkan atau menahan dari bagian-bagian dinding jembatan. Nah, ini seperti terlihat di dalam gambar ini. Kalau diperhatikan mas-masnya itu, ini tulangan-tulangan yang muncul di dalam jembatan gitu ya, sehingga bisa digunakan untuk sebagai masanya ya, sebagai masa dari alat uji korosi ya.
Ini hanya sebagai pengenalan dulu untuk uji-uji jembatan. Kalau di atasnya ada uji beban, tapi bebannya beban getar, bukan beban pakai dump truck, bukan gitu ya. Dan nanti Bapak akan memperlihatkan juga, mungkin tidak minggu ini, minggu depan, bagaimana pengujian jembatan gitu ya. Menggunakan truk itu ya, yang diberi beban sesuai dengan standarnya itu aja. Untuk sementara Bapak akan menjelaskan dulu mengenai propometer, tapi itu propometer ya, nanti kalau di laporan Bapak akan ganti untuk bagian-bagian yang berhubungan dengan jembatan. Itu di bagian belakangnya masih ada bagian-bagian dari bangunan gedung. Nanti akan ganti yang bagian-bagian untuk elemen-elemen jembatan itu aja. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Kalau loncat ini. Ini ya, untuk menginstruksi beton ya, dalam hal untuk melihat konfigurasi tulangan ya. Jadi salah satu alat yang sering digunakan di lapangan adalah dengan scan gitu ya. Ada yang georadar ada ya, yang lebih canggih itu georadar ya. Cuma pas Bapak nanya-nanya ke suppliernya itu hanya bisa mendatangkan saja, tetapi tidak bertanggung jawab untuk segala macamnya gitu ya. Memang alatnya mahal ya. Ini pun alatnya ya sekarang sekitar 250 jutaan lebih gitu ya, alat ini tuh. Cukup mahal. Kalau kita menguji per detiknya tahun 2019 itu per detiknya dengan alat ini itu 3 juta gitu kan ya. Jadi cukup mahal juga gitu kan ya, per detiknya. Tapi alat ini bisa dijadikan rujukan asal kitanya mengetahui bagian-bagian dari struktur beton. Jadi tidak sembarangan ya di dalam mengoperasikan alat ini supaya hasilnya bisa mendekati dengan apa yang terpasang di dalam struktur beton gitu aja, struktur beton. Memang di dalam materi ini kalau tidak diaplikasikan agak bingung, tapi Bapak akan mencoba berdasarkan hasil-hasil dari pengujian ini akan ditampilkan juga supaya punya bayangan dari hasil yang disampaikan tadi ya. Terutama untuk posisi tulangan yang bisa terscan itu kan ya. Itu ada batasnya ya, ada batas kedalaman dari tulang yang scan, kemudian keterampilan dari kita juga ikut berpengaruh. Kemudian yang lebih penting itu nantinya kalau kita akan mengecek diameter gitu ya, sebelum diambil sampelnya dari struktur beton itu, kan gini, kalau untuk memastikan diameter yang terpasang di dalam struktur beton, itu kan harus diambil sampelnya ya. Nantinya harus dilakukan uji tarik ya, uji tarik supaya untuk bisa memastikan bahwa besi tulangan yang terpasang itu
sisanya tinggal berapa gitu ya untuk kuat tariknya gitu. Nah, tetapi untuk sebagai pendekatannya bisa menggunakan alat ini asalkan kita tahu posisi-posisi tulangan yang tidak terganggu oleh adanya sambungan gitu kan ya, oleh adanya hubungan tulangan utama dengan tulangan bagi gitu kan ya, atau di dalam balok adanya tulangan utama dengan sengkang gitu kan ya. Karena itu akan mempengaruhi diameter tulangan gitu ya. Nah, sementara alat yang ada di polbannya, baik yang ada di lab konstruksi maupun yang ada di lab bahan gitu ya. Nah, ini namanya propometer plus 5 plus ya, propometer 5 plus. Kita menggunakan produk dari Prosek gitu ya. Nah, kalau dilihat gitu ya dari materi ini, jadi pengecekan tulangan betonnya. Jadi untuk mengecek tulangan beton yang sudah terpasang dari hasil pekerjaan pembetonan dengan tanpa merusak jadi non destruktif dapat dilakukan dengan scan pada permukaan betonnya. Jadi di sini pengecekannya meliputi ketebalan selimut beton, kemudian mengecek lokasi atau posisi tulangan dan menentukan diameter tulangan. Nah itu data-datanya harus mencukupi supaya engineer bisa melakukan analisisnya gitu hanya. Jadi posisi itu nantinya untuk mengetahui jarak ya, jarak tulangan yang terpasang ataupun untuk mengetahui jumlah gitu ya, jumlah tulangan. Kalau dalam dinding kan dihitungnya per meter katanya. Per meternya ada berapa buah gitu aja. Kemudian kalau ngecek ketebalan selimut beton itu kalau kita lihat ke bagian korosinya gitu aja. Nah itu sangat berpengaruh ya mengenai ketebalan selimut beton itu. Jadi tidak bisa diabaikan begitu saja. Oleh karena itu kita harus memahami bahwa di peraturan baik SNI maupun ACI itu tiap elemen struktur ya itu ketebalannya sudah diatur sedemikian rupa itu dalam peraturan misalnya. Bahkan yang berhubungan dengan tanah selimut betonnya semakin tebal gitu aja. Nah, itu menunjukkan bahwa tulangan harus dilindungi dari pengaruh korosi gitu ya, pengaruh korosi sampai dicapai umur rencananya itu ya. Nah kaitannya dengan pengecekan dengan alat ini, itu kedalaman selimut betonnya memang perlu dicek gitu ya. Jadi apakah tulangannya sesuai rencana atau tidak sesuai rencana gitu ya. Nah kalau tidak sesuai rencana kan perlu perbaikan kan ya. Misalnya tebalnya itu yang diminta gitu ya dalam balok itu misalkan 4 cm gitu ya. Ternyata karena tulangannya sewaktu dilaksanakan itu tidak menggunakan beton decking gitu aja. Nah kadang-kadang kelihatan di dalam permukaan betonnya ya. Nah, itu perlu dilindungi supaya tulangan beton tidak cepat korosi gitu ya. Nah kemudian mengenai diameter itu harus dimunculkan ya sesuai dengan hasil dari pengecekan alat dengan propometer ini. Biasanya ada yang kekecilan misalnya dan juga ada yang terlalu besar gitu aja. Nah di sini kita harus memahami bahwa
sistem struktur gitu aja. Itu kan sudah dirancang sedemikian rupa gitu aja. Nah, jika di dalam operasi alat ini nanti ditemukan tulangannya, kok kecil banget gitu aja, kemudian kok besar banget gitu aja. Nah, memang tidak dipungkiri bahwa titiknya nanti akan bergeser gitu ya, atau dicek dulu di posisi yang lain untuk memastikan bahwa tulangannya kira-kira mendekati ya. Nah, dengan operasi alat ini tentu saja membutuhkan waktu yang agak lama gitu. Ini berdasarkan pengalaman Bapak, kalau mengoperasikan alat ini selalu ketinggalan ya, dibanding dengan alat-alat yang lain. Nah, kenapa sering ketinggalan? Ya karena kita sebenarnya kan bukan untuk mencari data yang bagus gitu kan ya. Bukan mencari, sekali lagi, bukan mencari data yang bagus, tetapi kita butuh data di dalam struktur itu gitu kan ya. Sekali lagi, kita bukan mencari data yang bagus, tetapi kita membutuhkan datanya gitu kan ya. Jika seandainya di titik yang dirancang itu atau yang ditentukan oleh engineer tidak bisa diambil tulangannya gitu kan ya, ya pasti kita akan menggeser ke samping kiri atau ke samping kanan atau ke atas atau ke bawah gitu, dari titik yang ditinjau. Nah, supaya kita memperoleh data. Jadi sekali lagi kita tujuan dari pengujian ini untuk memperoleh data yang cukup supaya kita bisa memberikan kesimpulan ya kepada engineer sehingga engineer bisa melakukan analisisnya gitu ya. Nah, jadi sekali lagi 3 poin itu perlu dipahami dengan baik dan fungsi-fungsinya juga perlu dipahami dengan baik ya. Nah, ini alatnya seperti ini kitanya. Ini tidak bisa ini coret-coret. Mungkin Bapak pakai ini satu lagi. Halo? Iya, Pak. Sebentar ya, masih. Halo, suara Bapak kedengaran? Dengar, Pak. Tapi jelas nggak kedengaran? Oh iya, sebentar. Oke ya. Oke. Nah, ini yang dilingkarin itu kan ya,
standar aja itu ya. Jadi operasinya standar. Kalau hanya menggunakan alat itu, seperangkat itu murah biayanya ya. Nah, yang mahal itu nah yang mahal itu kalau pakai Skankar ya. Jadi sekali lagi yang mahal itu kalau menggunakan Skankar ini kan ya. Bisa dihapus, bentar ya. Nah di sini bisa lebih jelasnya ya. Jadi kalau gambar yang sebelah kiri dari layar monitor ya, itu yang biasa ya. Jadi ada indicating device-nya, ada universal probe-nya ya, yang nomor 2, kemudian ada kabel probe-nya ya. Nah, sementara yang gambar yang sebelah kanan, jadi universal probe-nya itu ditempelin ini, Skankar katanya, dan kabelan juga ada gitu ya. Nah, itu cukup mahal gitu ya, untuk per detiknya. Nah, sehingga dengan menggunakan Skankar itu kita bisa mengetahui konfigurasi tulangan, jadi jarak-jaraknya bisa terbaca gitu ya, bisa terbaca hasilnya dari elemen struktur beton yang di scan gitu ya. Nah, mungkin nanti akan kelihatan hasilnya ya di slide-slide berikutnya. Nah ini kalau di operasinya ya, nanti di menunya itu ini yang model S ya. Jadi model statistik. Jadi kita butuh berapa data gitu kan ya. Satu detiknya itu nah kita bisa merubah atau minimal ya 10 data gitu ya dalam satu detik katanya. Misalkan kita butuh selimut beton, kemudian diameter tulangan dari setiap data tersebut gitu ya. Terutama untuk
tulangan-tulangan plat rantai atau tulangan dinding itu aja. Kemudian kita perlu juga jarak gitu ya, jarak sengkang, jarak tulangan bagi itu perlu beberapa buah data. Makanya di sini tipenya tipe S gitu aja, statistik gitu aja. Nah, kemudian kalau kita lihat dari prinsip kerjanya ya, jadi seperti yang ada di dalam gambar ini kan. Jadi ada alat radarnya ya, magnetiknya itu ada bagian betonnya, ada bagian tulangannya gitu ya. Itu dari magnetik itu kan memberikan sinyal kepada tulangannya ya, sehingga akan terbaca mengenai kondisi tulangan, jadi kedalaman tulangan, diameter tulangan, kemudian jarak di antara tulangannya. Nah, yang perlu dipahami oleh kita katanya, yang perlu dipahami oleh kita, nah ini faktor pengaruh pengukuran katanya. Coba perhatikan yang pertama, deteksi hanya bisa dilakukan sebatas tulangan terluar saja. Nah, kalau ada tulangan yang di bagian dalam itu tidak akan terdeteksi. Nah, itu pun tergantung kondisi dari betonnya ya. Kadang-kadang yang kedalaman 7 cm itu bisa terdeteksi ya, tapi kebanyakan tidak bisa terdeteksi dengan alat ini ya. Jadi umumnya hanya 5 cm banyaknya gitu aja. Tapi kadang-kadang tergantung kondisi juga tulangan yang di atas 5 cm sampai 7 cm bisa terdeteksi gitu aja. Kemudian overlap tulangan ya, atau tulangan bendel itu juga tidak bisa menggambarkannya. Jadi overlap atau tulangan bendel itu akan terbacanya itu satu buah tulangan dengan diameter yang besar gitu aja. Nah, oleh karena itu kita sebelum melaksanakan pengujian makanya harus tahu dulu tentang kondisi existingnya gitu aja. Biasanya ditunjukkan dengan gambar aspect drawing gitu aja. Nah, tetapi jika tidak ada gambar aspect drawing, nah maka kita perlu diskusi gitu aja dengan tim atau dengan engineer-nya bahwa tulangan-tulangan yang dipasang itu kira-kira seperti apa gitu aja. Kita bisa menggambarkannya apakah overlapnya di sebatas ini, apakah di sebatas ini ya. Terutama untuk ngecek pilar-pilar jembatan ya. Pilar-pilar jembatan yang ketinggiannya lebih dari 10 meter gitu kan ya. Lebih 10 meter. Itu kan tulangannya pasti ada yang yang diputus tuh ya dari bagian bawah ke bagian atasnya gitu aja. Kita tahu bahwa suatu struktur di jembatan itu semakin ke atas kan, kalau kita lihat tulangannya gitu ya, tulangannya kan semakin sedikit gitu ya. Nah, yang gede itu ada di bagian, bukan gede, yang banyak itu pasti ada di bagian bawah gitu aja. Itu pemutusan-pemutusannya ada di bagian mana saja gitu aja. Kalau abutmen kan di bagian belakang agak susah untuk diceknya ya, kecuali memang ada sesuatu yang abutmennya itu yang beda gitu ya. Tetapi pada umumnya bahwa abutmen itu di bagian belakangnya selalu tertutup ya, karena ada plat injak, kemudian ada urugan tanah pilihan di sana itu ya pasti setidak-tidaknya tertutup ya.
Nah, tetapi ada kemungkinan pilar, bukan pilar ya. Setelah abutmen itu ada pilar tuh ya, yang ada pendek gitu aja, sehingga bisa dideteksi. Ada kemungkinan tulangan dalam satu pilar itu tidak sama jumlahnya ya, baik di sisi apa ya, sisi yang ke arah depannya sungai atau ke bagian belakang ke arah abutmen, itu biasanya lebih banyak tulangannya dibanding dengan yang bagian dalamnya ya. Ya kalau kita memperhatikan jumlah tulangan di abutmen, jelas di bagian belakang itu jumlah tulangannya lebih besar dibanding dengan yang depannya gitu aja. Nah, kemudian yang keduanya, jarak tulangan yang terlalu rapat sehingga bisa mempengaruhi akurasi pembacaan atau perkiraan diameter tulangan. Nah ini mungkin kalau sedikit digambarkan begini. Ini nggak apa-apa dicoret-coret di sini ya. Iya, Pak. Jadi kalau ini permukaan betonnya ya. Kemudian di sini ada tulangan-tulangannya. Kemudian di sini alatnya gitu aja. Alatnya. Nah, alat ini akan memancarkan ininya sekitar nggak mau ini. Nah, gini ya, sekitar 45 derajat gitu aja. Nah, ini kalau posisi seperti ini probnya yang ini probnya ya. Yang ini tuh. Nah, ini yang kedeteksi itu hanya satu tulangan gitu. Jika kedalaman ini cukup ya posisi tulangannya ya. Kedalamannya cukup. Mungkin ininya kurang 45 derajat ya. Coba agak ginikan lagi ya. 45 derajat supaya kelihatan ininya. Nah gitu aja. Ini 45 derajat. Nah itu jarak tulangan ininya katakanlah normal gitu. Jarak tulangan ininya normal gitu. Nah, tetapi kalau rapat bisa kebayang tulangannya akan kebaca yang ini juga ya. Kira-kira bisa dibedakan nggak? Kalau yang merah jarak tulangannya itu agak apa sih? Agak jarang gitu ya. Agak jauh dengan ketebalan selimut betonnya normal gitu ya, artinya 4 cm gitu ya. Sehingga yang terbaca itu hanya satu ya. Jadi kalau dilihat itu yang merahnya aja ya. Tulang-tulang yang merah itu kan yang kebaca dari sinyal itu dengan garis 45 derajat yang terbaca hanya satu gitu. Nah, tetapi kalau tulangannya begitu rapat, perhatikan lingkaran seolah tulangan untuk yang berwarna biru gitu kan ya. Nah itu tulangannya ada 3 gitu kan. Itu yang akan terbaca. Nah sehingga itu akan mempengaruhi diameter atau perkiraan diameter tulangan. Kira-kira bisa kebayang nggak? Halo? Halo? Lumayan bisa, Pak, terbayang sedikit. Jadi itu ya pengaruh atau faktor pengaruh dari hasil pengukuran ini.
Makanya harus hati-hati ini jarak tulangannya sih berapa gitu. Kemudian kedalaman tulangannya berapa sehingga begitu kita akan mengecek diameter tulangannya bisa kebayang gitu bahwa diameter tulangan ini itu sebenarnya tidak sebesar ini kegedean gitu karena ada pengaruh dari tulangan di sekitarnya ya. Nah, supaya bisa kedeteksi harus digeser itu ya. Jadi jangan terlalu dekat ke sini ininya probe-nya itu ya. Geser aja ke samping kiri atau ke samping kanan supaya yang kedeteksi itu menjadi dua tulangan ya. Nah, sehingga perbedaan tulangan yang apa sih namanya? Yang terpasang dengan tulangan terdeteksi itu di aturannya ya tidak boleh lebih dari 15% ya. Jadi kalau lebih dari 15% itu menunjukkan bahwa hasil pengukuran itu kurang akurat ya. Kira-kira kebayang? Halo? Halo? Kebayang, Pak. Iya, jadi pedomannya di dalam pengukuran ini supaya hasilnya akurat gitu. Ya kita berpedoman kepada yang 15% itu. 15%. Jadi kalau misalkan diameter terpasang itu diameter 19 gitu. Jadi kalau nanti hasilnya diameter 22 atau diameter 25 gitu nah itu menjadi masalah ya. Untuk yang lebih besar. Kemudian untuk yang lebih kecilnya jadi diameter 16 gitu aja. Itu juga nggak masalah ya. Tapi kalau nanti ketemunya diameter 13 gitu aja. Dari diameter 19 itu kan terlalu jauh gitu aja. Terlalu jauh. Nah itu perlu dirubah titiknya ya supaya kita bisa memperoleh bukan dirubah titiknya, dirubah ininya ya. Penyakinannya supaya kita bisa memperoleh tulangan yang kira-kira mendekati gitu ya, mendekati perkiraannya gitu. Kemudian yang ketiganya, nah ini kalau agregatnya mengandung besi ya memang alat ini tidak bisa digunakan ya. Jadi bagaimanapun juga besi itu berpengaruh terhadap kinerja dari alat ini gitu. Jadi jelas ini berpengaruh ya terhadap kinerja alat. Kemudian penggunaan jenis semen yang khusus itu juga perlu dipahami gitu aja. Nah ini biasanya kalau yang seperti itu untuk bangunan-bangunan yang limbahnya sangat ini ya, termasuk B3 atau B1 ya, kalau limbah yang beracun itu ya. Nah itu perlu dipahami dengan baik. Seperti untuk reaktor nuklir gitu aja, memang kita tidak bisa menggunakan alat ini gitu aja. Karena campuran betonnya beda gitu. Tapi kalau untuk tungku-tungku pembakarannya, seperti yang Bapak pernah lakukan di pabrik semen Holcim di Tuban gitu aja, itu masih bisa dilakukan pengecekan dan itu sudah disetujui oleh konsultan pengawasnya gitu aja. Jadi nggak jadi masalah gitu aja. Nah, cuma melakukan pekerjaan di pabrik semen itu ya kita hanya bisa melakukan per durasi 15 menit maksimum ya. Tapi jarang ada yang kuat. Paling hanya 10 menit gitu hanya. 10 menit keluar lagi gantian gitu hanya. Karena kita tidak kuat dengan udara panas yang mencapai 40 derajat Celcius itu hanya. Dengan 40 derajat lebih gitu hanya bekerja di dalam
ruangan yang bersuhu tinggi gitu. Oke, itu mengenai faktor pengaruhnya, jadi mohon dipahami dengan baik gitu ya. Kemudian ini menunya ya, menunya masih ada yang tersisa nih. Menunya dari bar diameter sampai kepada N by N itu ya. Nah, itu menunya mohon dipahami dengan baik. Nah, tetapi seperti yang Bapak sampaikan tadi, jadi yang diukur, yang kita gunakannya hanya dua, measure with statistik yang ini, sama yang scan bar ini kan. Nah, sementara yang sistem grid kita tidak gunakan gitu hanya. Ya kecuali kalau mau digunakan ya silakan aja untuk ngecek konfigurasi penulangan plat lantai misalkan. Kemudian untuk mengetahui ketebalan selat beton, nah, bisa gitu aja. Dalam satu area yang cukup luas gitu aja. Silakan aja gitu aja untuk menggunakan sistem grid gitu aja. Nah ini yang perlu dipahami di sini ya. Jadi ada bar diameter. Bar diameter sebaiknya dibiarkan aja, jangan di-setting ya. Kecuali kalau kita akan men-settingnya gitu aja. Tapi biarkan aja. Nanti akan keluar dengan sendirinya ya kalau kita akan mengecek diameternya gitu aja. Kecuali ya kalau pasti diameter tulangannya ya silakan di setting aja, tapi saran Bapak ya biarkan aja gitu. Kemudian objek nomor ya. Nah ini perlu dipahami mengenai objek nomor. Ada 6 buah, bukan 6 buah. Ada 6 digit ya yang harus diisi oleh kita. 6 digit itu ini 1, 2, 3 terbentuk kotak aja ya. 4, 5, 6 ya. Yang ini angkanya hanya kode 1, 2 saja gitu aja. Tapi yang ini 1 bisa sampai 9. Begitu pula yang ini dari 1 sampai 9. Terus dan seterusnya ini 1 bisa diisi sampai 9 gitu aja. Namun ini dicatat dengan baik dan diperhatikan dengan baik ya. Jadi kenapa yang digit pertama itu harus 1 ya? Nah itu nantinya menandakan bahwa kita akan melakukan pengecekan dengan measure with statistik gitu aja. Tapi kalau kita menggunakan kode 2, nah kita akan melakukan pengecekan dengan scanning bar gitu aja. Nah, kalau kita menggunakan kode 3, berarti kita mengeceknya dengan measure with grid gitu ya. Jadi pakai tipe grid gitu aja. Nah, ini sekali lagi yang akan disampaikan di materi ini adalah yang masih
objek numbernya diawali dengan kode 1 dan kode 2 gitu ya. Nah kalau seterusnya silakan aja diisi kode 01. Dari 1 boleh pakai 0 juga nggak apa-apa ya. Misalkan Anda melakukan pengujian pertama dengan model S ya. Model S itu with statistik gitu kan ya. Misalkan kodenya itu 1000001. Silakan aja gitu kan, seperti itu. Nah, tetapi kalau kita elemennya banyak gitu kan ya, elemennya banyak, sebaiknya diberi kode lagi. Nah biasanya pengkodean berikutnya di sekitar ini gitu. Di sekitar inilah diberi kode yang beda gitu ya. Jadi misalkan 1001 gitu ya. 01. Nah, 1 yang ini itu menunjukkan bangunan atau menunjukkan elemen gitu ya. Supaya tidak tercampur dengan kode-kode yang akan dibuat di sini nantinya. Misalkan 1001 itu misalkan bangunan A gitu ya. Jadi kalau dibaca lengkapnya kodenya itu seperti ini. 100101 itu misalkan 1 yang di tengah itu yang menunjukkan angka ratusan itu menunjukkan bangunan 1. Kemudian 1 yang di ujungnya, 1 yang terakhir itu menunjukkan elemen apa gitu aja. Jadi supaya jelas dulu, karena ini nantinya harus dibuat catatannya sebelum nanti diinputkan ke grafik-grafik yang bisa ditampilkan dari ini ya, dari softwarenya ya, dari softwarenya. Nah begitu pula untuk kode 02 gitu. Itu untuk bangunan yang mana gitu nanti. Bangunan yang mana dan seterusnya gitu ya. Kalau kita akan mengecek beberapa bangunan di suatu lokasi gitu. Atau bisa juga nantinya 1 itu ditunjukkan untuk elemen apa gitu. Kalau elemennya cukup banyak yang harus diuji gitu ya. Dan penamaan ini mungkin akan berbeda untuk setiap proyeknya ya. Jadi yang terpenting nantinya di dalam penamaan, di dalam objek number itu menyesuaikan dengan kondisi bangunan yang akan diuji gitu ya. Kalau dalam jembatan misalkan ada piernya cukup banyak gitu ya perlu dilakukan beberapa penomoran. Kemudian kalau kita akan melakukan pengujian gitu aja, pengujian untuk beberapa jembatan gitu aja. Nah, itu sangat penting untuk bisa dilakukan dengan membedakan nomor kode ya. Pengalaman Bapak dengan Pak Sumargo gitu aja. Pak Sumargo kan selalu diminta untuk mengecek di wilayah apa gitu aja, termasuk dengan pelabuhannya ya. Jadi Pak Sumargo itu punya ya sering mendapatkan kontrak untuk PUPR dan Dinas Perhubungan gitu aja. Bapak seringnya di Dinas Perhubungan gitu aja, termasuk ngecek jembatan gitu aja. Jembatan, tapi Bapak lebih banyak ke jembatan kereta api. Kalau jembatan untuk menghubungkan antar provinsi, antar kota itu tidak begitu banyak, tapi pernah kita ya melakukan pengecekan beberapa jembatan ya karena keterbatasan Bapak sebagai staf di sini, jadi
tidak bisa ikut berkecimpung terusan itu ya. Tapi kalau dengan jembatan kereta api itu sering ya. Bahkan dengan pelabuhan itu sering ya. Nah, prinsipnya tidak jauh berbeda ya, karena yang dicek adalah standar gitu aja untuk pengujian NDT-nya gitu aja. Tinggal kita mengaplikasikannya setiap elemen-elemen struktur gitu aja. Nah, kira-kira ini untuk penggodaan jelas ini. Objek nomor. Halo. Halo. Jelas, Pak. Ya nanti untuk diperjelaskan lagi kalau kita sudah masuk ke contoh-contoh latihannya ya. Kemudian limit value nanti bisa disettingkan ya untuk ketebalan silut betonnya ya. Dan seterusnya gitu aja. Nah, nanti di basic setup itu kita punya pilihan ya, pilihan area apakah 500 kali 500 cm, artinya setengah meter kali setengah meter, atau 1 kali 1 meter, atau 2 kali 2 meter ya. Nah, kalau kita akan mengecek balok kemudian pilar yang tinggi gitu ya, itu perlu disettingkan untuk yang 2 meter gitu ya. Tapi kalau untuk ngecek balok gitu ya, balok pun perlu 2 meter ya. Tapi kalau di lingkungan gedung itu kita sering bermain di 1 kali 1 aja gitu, yang 2 meternya kecuali untuk plat lantai saja gitu. Tapi kalau untuk di jembatan itu kita perlu settingannya yang 2 kali 2 gitu, supaya bisa diperoleh datanya yang bisa mewakili gitu aja. Jadi peralihan dari momen positif ke momen negatif gitu aja. Atau sebaliknya dari tumpuan ke lapangan gitu aja. Jadi artinya momen negatif ke momen positifnya gitu. Nah, kemudian data output itu ada beberapa pilihan nanti di sana itu untuk bisa mengetahui jadi hasil dari pengukuran itu. Oke, itu penjelasan mengenai objek nomornya ya, yang perlu dipahami oleh kita. Kalau nggak bisa dihapus ini. Oke, ini perintah-perintah tombol-tombolnya ya. Tinggal diikuti saja ini. Tidak ada yang aneh ya. Sudah terbiasa kita dengan tombol-tombol ini. Cuma yang perlu dipahami adalah ini ya. Jadi yang perlu dipahami adalah ini. Jadi setiap kita selesai melaksanakan penyakenannya, di lapangan jangan lupa ditekan itu print store-nya ya. Jadi untuk menyimpan data gitu. Ini kadang-kadang sering kelupaan gitu aja. Begitu udah ada di hotel gitu aja. Kalau di luar kota kan hotel mau neminahin data, ternyata pasti cek datanya kosong itu. Karena tidak di print store itu. Oleh karena itu, Bapak mewanti-wanti jangan lupa setiap selesai melakukan penyakenan di setiap kode itu harus selalu di print store ya, supaya data yang diambil itu bisa tersimpan, terekam
di alat tersebut ya. Nah ini settingan alat model S ya, seperti yang Bapak sampaikan tadi. Ini. Jadi di sini ada tandanya supaya bisa connect di in itu. Kemudian kalau sudah connect dengan device-nya ya, jadi kita di on kan, pijit tombol on-nya. Nah kemudian model kerjanya seperti yang terlihat di sini, ini probe-nya diletakkan di antara tulangan, digeser sesuai dengan arah panah. Nanti akan kelihatan ya indikatornya. Kalau tadinya tidak ada atau tidak terlihat di layar monitor, indikatornya itu ya semakin dekat probe ini ke tulangan, maka indikatornya semakin kuat sinyalnya itu. Dan tepat berada di tengah-tengah probe ini, maka alat tersebut akan berbunyi gitu, akan berbunyi menunjukkan bahwa di dalam beton ada tulangan gitu. Nanti akan terbaca sedimen betonnya berapa, kemudian kalau dipijit lagi tanda panah yang ke arah atas akan muncul diameter tulangannya ya. Kemudian diberi garis di sininya itu, diberi garis ya kalau di apa sih, di permukaan betonnya itu, kemudian digerakkan lagi terus alat ini ke sini, dan nanti pas di sini akan ada bunyi lagi, suara dari alat itu ya. Nah bunyi-bunyi tersebut kalau kita lihat garisnya ya, ini menunjukkan jarak tulangan yang terpasang ya. Jarak tulangan yang terpasang. Ini untuk arah X ya. Yang arah Y juga sama ya kalau kita lakukan pengukurannya. Nah oleh karena itu kalau pengukuran model S, jadi kita harus menggambarnya secara manual ya. Secara manual. Jadi dari hasil pengukuran yang ada bunyinya beri titik dulu, geser lagi, ada bunyi lagi, titik lagi, terus dan seterusnya ya. Nanti kita tinggal diberi garis saja pakai kapur ya. Jadi foto gitu aja. Nah itu pengukurannya atau penyakenan cara manual ya. Nggak bisa kehapus nih. Oke, kalau langkah kerja model S, probe semakin dekat dengan sinyal ya, semakin kuat yang ditandai dengan bunyi. Dan tanda pelaubarnya semakin besar. Ini tadi sudah disampaikan ya. Probe tepat di atas tulangan, maka tulangan yang berada di dalam beton akan terdeteksi bila tidak terlalu dalam. Tadi sudah disampaikan, jadi alat ini kebanyakannya di sekitar 5 cm paling dalam, tapi kadang-kadang bisa sampai lebih dari 5 cm sampai 7 cm. Nah, ini nanti di bagian sisi bawah kanan ya, sisi bawah kanan akan ada yang ini. Nah itu yang tersimpan di dalam alat itu bukan yang gedenya ya, tapi yang di memonya ya, yang ininya. Jadi jangan kaget nanti kok beda gitu aja. Nah itu yang disimpannya itu yang di memonya.
Nah, untuk menyimpan data, jadi setelah data terambil ya, jadi posisi probnya seperti pada gambar ini. Jangan lupa print store-nya ya, sehingga data akan tersimpan pada memori alat sebagai data N1 ya, atau N sama dengan 1. Nah ini untuk bisa mengetahui diameter tulangan, tinggal dipijit aja nanti ya, setelah bunyi tanda panah ke arah atas ya. Yang ini. Yang ini nih, tanda panah ke arah atas ya. Nah coba perhatikan mengenai kode ini. Nah kode itu kan ya, itu 00603. Nah, itu satu di awal itu menunjukkan model S. Ini tanda panah, kalau ditekan ke atas, ini menunjukkan diameter tulangannya. Oke, lanjut lagi. Nggak bisa dihapus ya. Nah ini gambar yang kiri menunjukkan untuk tulangan bagi ya, atau tulangan sengkang, dan arah horizontal nanti untuk menunjukkan tulang utama pada dinding atau pada pilar atau pada abutmennya. Nah ini tadi yang disampaikan itu, jadi kalau N-nya setiap pengujian ditekan print store-nya ya, ini akan terdeteksi seperti ini. Nah ini menunjukkan untuk ketebalan selimut betonnya. Nanti kita bisa mengeditnya di sini, namanya apa gitu ya. Nah, ini harus sesuai dengan catatan-catatan tadi, bahwa kode ini atau detailnya itu 101.02.033 itu untuk posisi di mana gitu. Untuk posisi di mana. Di sini disebutkan kolom lantai 1. Jadi jelas nanti hasilnya itu ya. Kemudian di sini ada, nah ini ya, seperti Bapak sampaikan tadi, biarkan saja diameternya berdasarkan settingan yang ada. Nah ini, misalkan settingan alatnya adalah diameter 16. Nah kita bisa mencarinya atau bisa mengeceknya dengan cara memijit tanda panah yang ke arah atas itu. Nah ini kalau kita lihat statistiknya ya, jumlah sampelnya 10, kemudian rata-rata selat betonnya adalah 49,2, standar deviasinya 5,1, cukup kecil juga ya. Karena perbedaannya tidak terlalu jauh ketebalannya. Maksimum dan minimumnya ada ya. Maksimumnya 50 dan maksimum minimumnya adalah 42. Jadi jaraknya adalah 14 ya. Jaraknya 14. Ini masing-masing dari si pengumpulan 56
6, dan seterusnya ya, hasil pengukuran. Nah, kemudian kalau selubut betonnya diminta untuk apa sih? Dimasukkan persyaratan itu hanya. Misalkan persyaratannya itu adalah 2 cm gitu ya. Nah, maka yang di bawah 2 cm warnanya akan berganti menjadi warna merah. Ini ya, limit value-nya ya. Tadi ada di menunya ya. Nah, jadi seperti itu hasilnya pengukuran bisa disettingkan kan ya. Kemudian ini yang bendera scan log. Jadi kalau perhatikan gambarnya ada yang arah X dan ada yang arah Y ya. Ini model scan log ya. Nah caranya jadi nanti disettingkan dulu alatnya ya. Kemudian perhatikan gambar yang di tengah. Ini tanda panah menunjukkan arah probe-nya ya, yang bergeser ke arah kanan. Nah, di gambar yang sebelah kanan terlihat tulangan-tulangan yang terdeteksi oleh probe-nya itu ada 3 buah ya. Seluas sekian area setengah meter ya. Jadi ininya setengah meter, kemudian tulangannya ada 3 buah. Ini yang ke arah X ya. Nah, nanti akan berlanjut untuk yang arah Y-nya ya. Nah, bagaimana mengecek ke arah Y-nya ya. Jadi setelah scan mencapai jarak sesuai dengan scan area yang disetting, tekan tombol ke kanan ini, tekan tombol resetnya, sehingga siap untuk pengecekan tulangan pada layar 2. Artinya tulangan yang arah Y-nya itu hanya dilakukan lagi, nanti akan dilakukan seperti ini, nanti hasilnya seperti ini. Nah ini hasil settingan ini yang termonitor di dalam alatnya, bahwa warna-warni ini menunjukkan ketebalan dari selimut beton gitu ya. Nanti detail-detail ininya bisa di setting itu aja. Nah ini jarak pengukuran di awal, di mana X-nya sama dengan 0 dan bergeser ke kanan. Terus itunya, ini jaraknya bervariasi kan ya. Di awal sekitar 12, tapi kesininya di bawah 20 sentian gitu aja. Jaraknya begitu pula untuk jarak yang arah Y-nya. Ini sekitar 20 sentian, kurang ya, 20 senti. Nah ini hasil dari alatnya. Ini perhatikan kodenya ya, ini kodenya kan kepalanya 2 kan. Ini juga kepalanya 2. Jadi 200, jadi 200000 itu menunjukkan bawaan alatnya ya, yang belum dipengaruhi oleh faktor-faktor yang ada di dalam struktur beton. Jadi tulangan arah X itu yang berwarna merah, dan tulangan yang berarah Y yang berwarna kuning coklat gitu aja, agak gelap gitu aja. Itu bawaan alatnya ya. Nah kalau kita perhatikan data ininya nih,
perhatikan data EKI-nya ya. Yang ini, EKI-nya aja lah. Operate measure covernya. Di pengukuran Y itu kan 30 mm. Di pengukuran X itu 14 mm ya. Jadi 30 dikurangi 14 dikurangi 14 itu menunjukkan diameternya 16. Jadi kalau warnanya begini ya bisa, kita tidak perlu ngecek diameter tulangan tapi akan kelihatannya. Jadi tulangan terluar dikurangi dengan tulangan di bagian bawahnya, itu akan menunjukkan diameter terpasang ya, untuk yang bagian luarnya. Tetapi untuk mengecek tulangan yang terpasang di bagian bawahnya, kita perlu mengecek menggunakan alat yang model S itu. Nah, jadi di dalam pelaksanaan di lapangan nanti akan selalu digunakan baik model S maupun model Scanlog. Jadi tergantung kebutuhannya ya. Tergantung kebutuhannya. Dari hasil pengecekannya. Nah ini kapasitas alat ya. Jadi dengan alat profometer ini harus selalu bawa laptop ya. Kenapa? Karena ada kapasitas memorinya. Jadi paling banyak hanya 60 objek gitu. Dan itu pun tidak maksimal kalau gabungan antara antara model S dengan model second log gitu ya. Itu kalau gabungan paling banyak hanya 40 objek gitu ya, atau 40 ID atau 40 kode gitu ya. Paling banyak. Nah sehingga indikator dari memori pool itu kadang-kadang bisa keluar, kadang-kadang tidak ya. Nah yang paling mudah dipahami adalah kalau mau uji objek numbernya tidak bisa dipindah dan tidak bisa di print store, itu menunjukkan memorinya penuh gitu aja. Memorinya penuh. Tapi kalau mengenai baterai itu cukup kuat. Bertahan bisa 2 hari juga katanya. 2 hari lah. 45 jaman katanya. Kalau pakai lampunya nyala yang bisa lebih cepat lagi ya. Nah ini temperatur gini perlu dipahami dengan kita ya. Jadi suhu saat pengujian itu harus berapa ya, karena nanti akan berpengaruh terhadap kinerja alat. Jadi suhu dibatasi sampai maksimum 60 derajat. Nah, ini contoh-contohnya juga ini bangunan gedung, tapi yang terpenting adalah ini misalkan untuk pilar gitu ya. Ini tulang utamanya jumlahnya ada berapa, nanti diameternya berapa minimum dan berapa maksimumnya. Nah ini misalkan diganti P1 gitu ya. Nah kalau pilar 1 itu kan ada arah lebar dan ada arah sisi panjangnya gitu aja. Nah, itu harus dipisah ya, sisi lebar dan sisi panjangnya. Kemudian tebal selimutnya juga harus ditentukan minimum berapa dan maksimum berapa ya. Untuk 4 lantai. Lantai 2-nya ini ya. Jadi berlaku juga mungkin untuk P1, P2 dan seterusnya ya. Kemudian masih kolom ini. Ini baloknya. Balok tulang utama ada berapa buah. Kemudian tulang utama
itu diameternya berapa dan ketebalan selimutnya berapa ya. Nah, dari tabel ini kan kelihatan bahwa model S dan model second lock selalu harus digunakan untuk bisa memberikan informasi kepada engineer-nya. Nah, ini kesimpulannya seperti yang disimpulkan oleh kita di dalam laporannya, sehingga engineer bisa melakukan analisisnya gitu aja. Oke, sampai di sini ada yang ingin disampaikan, silakan. Masih belum, Pak. Oke, yang lainnya. Belum ada kalau dari saya, Pak. Ini kelas TPJJ ada yang dari luar nggak? Di luar Polban? Kebetulan semuanya dari Polban, Pak. Oh, dari Polban. Kalau Firdayanti mah apal Bapak? Iya, Pak. Ya, masih di Jatinangor? Masih, Pak. Masih Dali apal gitu. Haikal apal gitu. Cuma udah lupa wajahnya seperti apa gitu. Kan sudah setahun lebih ya. Iya, Pak. Kurang lebih. Kurang lebih setahun ya. Ayo, ada yang ingin disampaikan? Dari saya belum ada, Pak. Ini apa ya namanya? Memang Bapak ngisi kan tidak akan full gitu aja. Nah, selebihnya Anda belajar dulu aja. Nanti Bapak akan share untuk materi berikutnya ya. Silakan dipelajari dulu supaya minggu depan kita sudah bisa membayangkan, karena minggu depan itu minggu terakhir ya untuk jadwal UTS. Dan nanti Bapak akan konfirmasi dengan Pak Amar apakah bikin soal untuk ujiannya atau tugas itu ya. Nah, Bapak belum komunikasi secara detailnya gitu ya. Mungkin nanti akan disampaikan info-info itu. Mudah-mudahan minggu depan sudah bisa ada jawaban itu, sehingga kita jelas apakah tugas atau masuk ke jadwal UTS ada soalnya gitu ya. Ada soalnya atau dua-duanya gitu ya. Ada UTS dan ada tugas gitu ya. Nah, kalaupun nanti ada tugas ya tidak begitu berat sih. Kita supply datanya, jadi Anda tinggal menyimpulkan aja. Tugasnya juga kelompok, tapi jangan terlalu banyak ya, supaya bisa bisa memahami gitu ya, memahami di dalam mengerjakannya. Kalau terlalu banyak gitu ya, jumlah kelompoknya, dikhawatirkan ya ada yang memahami dan ada yang tidak memahami. Tapi kalau kelompoknya semakin banyak ya harapan bisa dipahami dengan baik. Dan kalau data-data banyak ya dari Bapak tinggal diterjemahkan ke dalam pembahasan supaya nantinya sekali lagi data-data ini untuk keperluan engineer kita ya. Oleh karena itu data-data yang disampaikan itu harus bisa diterjemahkan oleh engineer. Silakan kalau ada yang masih penasaran. Izin tanya Pak. Oke, Mas Adi, gimana Mas Adi? Ya, Pak. Tadi Pak,
Jadi untuk alat profometer ini Pak kan mendeteksinya melalui rambatan gelombang atau pakai apa Pak ya? Bisa nggak sekalian mendeteksi integritas dari betonnya Pak? Oh, Kan alat dia itu. bisa mendeteksi ke selimut beton, Ya, diameter sekaligus jarak. Kekukuhan si betonnya bisa terbaca sekalian nggak ya Pak? oh gini ya, ini mohon dipahami juga fungsi dari masing-masing alat gitu kan ya. Fungsi dari masing-masing alat supaya tidak salah menerjemahkan fungsi dari alat gitu kan ya. Alat profometer ini adalah khusus untuk mendeteksi keberadaan tulangan yang ada di dalam beton. Nah, sementara untuk mengetahui spesifik dari campuran betonnya, ya, bukan campuran beton, katakanlah mutu beton gitu ya, mutu beton. Nah, bukan mutu beton, nanti salah persepsi lagi ya. Apa ya? Perkiraan aja ya. Perkiraan kondisi beton itu kan ada alatnya ya. Jadi untuk permukaan betonnya ada pakai hammer kan ya. Untuk mengetahui bukan komposisi ya, Misalkan kerapatan. retak atau tidak gitu Pak ya? Bukan ke sana. Untuk mengetahui kerapatan dari beton itu ada namanya alat UPP gitu kan ya. Ya, UPP, ultrasonic, apa sih UPP itu? Ultrasonic pulse velocity Pak. Ya, pulse velocity. Nah itu untuk mengetahui kerapatan dari beton. Tapi bukan untuk mutu beton ya, sekali lagi. Ya Pak. Nah, dengan alat UPP itu kita bisa mengecek kedalaman retak dan kelebaran retak katanya. Ya. Nah, dengan alat itu, jadi sekali lagi profometer tidak bisa digunakan untuk mengetahui mutu beton. Ada alatnya yaitu UPP gitu kan ya. Ya. Tetapi sekali lagi untuk bisa mengetahui mutu beton, nah ini ada alatnya ya yang digabungkan antara hammer test dengan UPP itu masuk ke rumus sound rep itu. Ada alatnya itu ya khusus. Nah kita tidak punya alat itu, masih terpisah ya. Terpisah. Jadi kita punya alatnya yang digital hammer, tetapi kita tidak punya UPP yang bisa disatukan dengan hammer test yang digital ya. Nah, Bapak pernah mencoba dan memberikan pelatihan di PUPR yang di depan itu, yang di depan Pusjatan ya, ada lab PU di sana itu, di depan Pusjatan. Nah ceritanya begini, PU itu mengadakan peralatan, tetapi lupa mencantumkan begininya, mencantumkan apa namanya ya, spesifikasinya, sehingga softwarenya itu tidak ada gitu. Jadi alat-alat itu praktis tidak bisa digunakan gitu. Nah kebetulan di Bapak waktu itu kan ada Pak Aceng Subagja gitu yang sering komunikasi dengan orang-orang PU. Nah, kebetulan Bapak di Polban ini yang paling awal bisa mengoperasikan alat-alat NDT itu katanya. Jadi diajak sama Pak Aceng ke PU sana, kemudian dibuka-buka alat itu dan boleh dipinjam itu untuk bisa dioperasikannya. Nah, bisa gitu ya, termasuk dengan gabungan UPP dengan hammer test, tapi yang digital gitu ya. Nah, itu sama Pak Aceng Subagja diformulasikan ke Soundrep sehingga bisa keluar mutu beton dari setiap pengujian. Nah, kalau yang secara manual itu juga bisa kan ya. Kalau Anda punya grafiknya hasil hammer test berapa, hasil dari UPP berapa, dari kerapatan masanya ya. Nanti bisa diplotkan di grafik itu. Nanti Bapak minggu depan mungkin akan tunjukkan ya. Jadi hasil pengujian apa namanya
hammer test dengan UPP gitu ya, supaya bisa diketahui perkiraan mutu beton. Di samping dari hasil core drill gitu ya. Nah, core drill itu merupakan senjata utama dari hasil pengujian-pengujian. Jadi kalau mutu beton sudah sampai kepada core drill, itulah senjata utama bahwa itu mutu beton yang terpasang di lapangan gitu ya. Jadi sudah tidak bisa dikutak-atik lagi, itulah kenyataan beton yang terpasang di lapangan. Nah kira-kira gitu Mas Adi. Ya Pak, makasih Pak penjelasannya Pak. Ya. Masih ada lagi? Ini kalau tidak ada, Bapak akhiri saja ya perkuliahan hari ini ya. Baik, Pak. Pak. Pak boleh. Oke ya, jadi Iya, nanti Pak. Bapak akan share materi-materi berikutnya untuk dipelajari ya. Baik, kita akhiri saja perkuliahan hari ini. Ini hadir semua ya? Iya Pak, hadir semua 31 mahasiswa. 31 mahasiswa ya. Lengkap. 31. 31 Pak. Harusnya 33. Ini cuma ada 32 device nih. Bapak kan 2 device. Tadi sepertinya ada yang keluar karena gangguan Pak, tapi tadi di awal lengkap Pak. Oh ya, oke. Oke, terima kasih informasinya ya. Jadi kita akhiri saja program hari ini sampai di sini, nanti akan dilanjutkan.